lebih crunchy dan manisnya itu lebih keluar teman-teman ya. Kalau di kami seperti itu treatmentnya. Dan juga penyemprotan dilakukan terakhir itu 3 minggu teman-teman ya, 3 minggu sebelum panen. Jadi apabila teman-teman berkunjung ke kebun kami, memetik langsung di pohon dan langsung dimakan, insya Allah aman karena sudah tidak disemprot teman-teman ya. Dan rata-rata pestisida di Indonesia itu diserap tanaman apabila menggunakan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, Pak Eko Project. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini, kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan rezeki yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Amin. Yuk langsung saja kita simak videonya. Sebelum kita melanjutkan video ini teman-teman, kami informasikan bahwa di kebun kami ini menyediakan bibit anggur impor yang berkualitas dan bergaransi validitasnya teman-teman ya, serta kami juga menjual pupuk dan juga kami menyediakan jasa konsultasi apabila teman-teman ingin berkonsultasi mengenai anggur dari mulai tanam hingga mulai berbuah hingga pasca panen. Kami menyediakan konsultasi baik teman-teman yang masih skala hobi ataupun skala kebun ya. Jadi seperti ini bibit kami teman-teman ya, ada ribuan bibit di sini. Kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan bibit yang berkualitas dan memiliki garansi dari penjualnya, monggo silahkan pesan di kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Teman-teman pengangguran, khususnya teman-teman pengangguran pemula, pemirsa setia channel Pak Eko Project, ini adalah catatan panen anggur Ghostwi kami yang kemarin teman-teman ya. Nah, inilah proses panennya teman-teman. Oh ya, kemarin ada yang tanya, Pak Eko kenapa kok harus dibungkus? Sebenarnya kami itu tidak suka untuk membungkus buah teman-teman ya. Dan ini kemarin kami bungkus itu dengan alasan karena banyak sekali hama ya. Kalau di sini namanya merutu atau mimik. Jadi hewan-hewan terbang kecil yang hinggap di anggurnya, di buahnya teman-teman ya. Yang itu merusak buah teman-teman. Ada satu aja yang lubang gitu ya, nanti diserbu oleh mimik itu bisa gagal panen teman-teman ya. Jadi kami putuskan untuk dilakukan pembungkusan seperti ini teman-teman ya. Dan alhamdulillah ini sampai panen, walaupun juga ada teman-teman yang rusak ya buahnya, namun ini alhamdulillah masih banyak yang bisa dipetik ya. Jadi seperti ini teman-teman kami lagi membantu untuk petik buah teman-teman ya, karena pada hari ini itu sekitar 50-an kilo ya yang rencana mau dipetik teman-teman. Jadi ini disortir mana saja yang sudah layak untuk dipetik teman-teman ya. Nah ini informasi untuk teman-teman pengangguran ya. Jadi anggur Ghostwi ini adalah anggur impor dari Ukraina yang sangat layak untuk dikebunkan teman-teman ya. Dan juga kalau teman-teman ingin cuma dipajang atau ditanam di halaman atau pekarangan rumah teman-teman juga masuk sini-sini ya. Karena kami itu penggemar buah hitam teman-teman ya. Jadi sesama penggemar buah hitam, bagi teman-teman yang belum memiliki jenis ini ya, varian Ghostwi ini varian yang sangat luar biasa, bisa pesan di kami bibitnya teman-teman ya. Nah seperti ini proses pemetikannya teman-teman anggur Ghostwi ya. Ini rata-rata per tandan itu bisa sampai 500 gram teman-teman ya, bahkan bisa lebih. Kalau yang besar ya, kemarin tuh ditimbang itu ada yang sampai 750 gram per dombolan teman-teman ya. Jadi kalau anggap aja 500 gram itu kalau satu pohon itu bisa sampai 5-10 kilo teman-teman ya. Jadi lumayan bagus ya. Dan bagi teman-teman yang di luar Jawa, kemarin ada tanya, Pak Eko gimana sih prospek di luar Jawa? Insya Allah kalau di luar Jawa tambah lebih bagus teman-teman pasarnya ya, karena di luar Jawa kan sangat jarang yang membudidayakan anggur ya, ditandai dengan banyaknya teman-teman pengangguran pemula yang dari luar Jawa, entah di Kalimantan, Sumatera,
Sulawesi, bahkan Papua, ada yang dari Nusa Tenggara juga, di Riau, banyak juga dari tempat lain ya luar Jawa yang memesan bibit di kami teman-teman ya, dengan harapan nanti bisa dikembangkan di sana dan bisa dijadikan bisnis yang baru, yaitu kebun petik. Nah ini hasilnya seperti ini teman-teman ya, ini hasil petikannya, anggur yang sangat luar biasa sekali, yaitu anggur Goswi, mirip juwet teman-teman ya. Nah seperti ini masih buahnya yang belum terpetik teman-teman ya, kira-kira ada sekitar 1 kuintal ada ya teman-teman ya. Seperti ini teman kami lagi menyeleksi mana yang cocok untuk dipetik. Ini sekarang Pak Eko yang jadi kameramennya ya teman-teman ya, sambil ngobrol sambil mendampingi teman-teman yang memetik buah langsung dari pohonnya ini teman-teman ya. Seperti ini caranya, diambil yang matang duluan biar nanti yang belakangan itu masih bisa dipetik, jadi tidak dipetik semua teman-teman ya. Karena apa? Karena kemarin tuh ada yang pembuahannya belakangan teman-teman ya. Ya pruningnya bareng, namun seprut tunasnya belakangan. Jadi ada yang tidak bareng matangnya teman-teman ya. Dan kalau yang seprut duluan itu kalau menunggu yang matang belakangan itu terlalu lama, nanti eman-eman teman-teman ya. Ini karena ini sudah kurang lebih 2 minggu ya, 2 minggu sudah tidak kami siram. Jadi kalau anggur di kami sebelum dipetik itu 2 minggu ya, minimal 2 minggu sudah tidak disiram. Supaya apa? Supaya lebih crunchy dan manisnya itu lebih keluar teman-teman ya. Kalau di kami seperti itu treatmentnya. Dan juga penyemprotan dilakukan terakhir itu 3 minggu teman-teman ya, 3 minggu sebelum panen. Jadi apabila teman-teman berkunjung ke kebun kami, memetik langsung di pohon dan langsung dimakan, insya Allah aman karena sudah tidak disemprot teman-teman ya. Dan rata-rata pestisida di Indonesia itu diserap tanaman apabila menggunakan yang sistemnya sistemik itu sampai 2 minggu. Nah, ini setelah dipanen teman-teman ini siap untuk ditimbang teman-teman ya, ditata, tapi supaya tidak banyak yang protol istilahnya berinya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Kalau pas panasnya bagus teman-teman bisa hitam full ya, ada yang hitam kemerahan seperti ini, namun ini sudah matang semua teman-teman ya, ditandai dengan bijinya yang sudah coklat hitam ya itu. Dan informasi rasa untuk jenis Goswi ini rasanya itu manis crunchy teman-teman ya, berair. Jadi Goswi itu tidak ada kecutnya bagi teman-teman yang penyinta rasa manis ya, jenis ini sangat cocok ya, karena yang berkunjung di sini rata-rata itu setelah mencicipi anggur Goswi ini katanya masuk ya, ini sudah mirip dengan yang di supermarket dan alhamdulillah banyak pengunjung yang suka ya. Namun kalau dibandingkan dengan Jupiter ya jelas rasanya enakan Jupiter teman-teman ya, menurut versi lidah kami. Kalau Goswi ini flat ya, istilahnya flat itu manis tanpa ada aromanya, tanpa ada rasa asamnya sama sekali. Jadi bagi pecinta manis ini sangat cocok ya jenis Goswi. Ini rata-rata teman-teman pekebun di Indonesia yang ditargetkan untuk pembuahan rata-rata jenis ini masuk teman-teman ya, karena banyak yang mengembunkan jenis ini ya untuk dijadikan buah premium untuk petik buah teman-teman ya, karena selain produktivitasnya tinggi itu rasanya juga masuk teman-teman ya. Dan rata-rata yang berkunjung ke kebun kami itu suka anggur yang memiliki tekstur crunchy atau renyah teman-teman ya, jadi renyah garing seperti itu ya. Salah satu incaran mereka yaitu anggur impor jenis Goswi ini teman-teman ya. Dan ada kemarin yang ke rumah, Pak Eko kok mirip dengan akademik ya? Ya memang Goswi itu sangat mirip sekali dengan akademik teman-teman ya. Rasanya juga mirip, model-model buahnya juga mirip, daunnya juga mirip, dan yang membedakan itu cuma satu teman-teman ya, pematangan. Ya, produktivitasnya juga mirip ke akademik itu ya, produktivitasnya tinggi teman-teman ya. Yang membedakan itu pematangan kalau di sini teman-teman. Jadi kalau yang valid Goswi itu pematangannya lebih awal teman-teman ya. Jadi pematangan Goswi itu sekitar 100
sampai 110 itu sudah matang. Biasanya kalau matangnya 100 itu kami tambahi 1 minggu lah, 1 minggu atau 10 hari lah. Jadi 110 itu sudah maknyus sekali ya, sudah mantap sekali, crunchy-nya dapat dan manisnya dapat gitu teman-teman. Apalagi dibarengi dengan apa istilahnya pengurangan penyiraman tadi ya, yang 2 minggu sebelum panen itu medianya dikeringkan, jadi lebih jos lagi rasa dan teksturnya masuk teman-teman ya, yaitu jenis Gosby. Jadi ini sangat kami rekomendasikan bagi teman-teman yang ingin usaha perkebunan untuk skala industri, untuk komersil ataupun untuk wisata petik ya. Jenis ini sangat kami rekomendasikan, produktivitasnya luar biasa dan mudah sekali perawatannya. Namun alangkah baiknya kalau teman-teman ingin usaha kebun petik menggunakan jenis ini, kami sarankan untuk dibuatkan naungan atau greenhouse teman-teman ya, supaya setahun itu minimal bisa 2 kali panen teman-teman ya. Semoga menginspirasi untuk menanam anggur impor jenis yang sangat luar biasa sekali, yaitu anggur impor jenis Gosby, jenis hitam, recommended untuk dijadikan hiasan pekarangan ataupun digunakan untuk wisata petik ataupun kafe ataupun untuk produksi buah untuk dijual ke pasar ataupun dijual di supermarket. Namun kalau di kami belum sampai keluar tuh alhamdulillah sudah habis di pohon teman-teman ya. Jadi ini bukan pamer ya, hanya catatan kami untuk menginspirasi teman-teman, khususnya teman-teman pemula, supaya semangat untuk menanam anggur. Semoga menginspirasi teman-teman. Demikianlah teman-teman, semoga informasi yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti, pantau, serta dukung channel kami, Pak Eko Project, supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya. Salam satu hobi, salam pengangguran Nusantara, petani muda, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.